semuanya, halo apa kabar? David harap semua baik-baik saja. Selamat datang di SAF House of Restoration. Tidak terasa kita sudah di minggu terakhir di tahun 2020 ini. Mari kita tetap semangat dan selalu menaruh Tuhan di tempat pertama, amin. Ya kita puji-pujian hari ini, tempat pertama, come on. Selalu ada di tempat pertama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di rinduku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Lebih semangat lagi buat Tuhan kita. 1, 2, 3, 4. Come on. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat bersama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di rinduku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Come on, here we go. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di hidupku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada, namamu selalu ada di tempat pertama, di hatiku dan selalu menjadi yang utama, di rinduku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Thank you Jesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Woo! Mari kita sebelum masuk ke firman, kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai dari awal hingga akhir Tuhan di tahun 2020 ini. David percaya Tuhan, di tahun 2020 ini sesuatu mungkin apapun yang sebelumnya kami lakukan Tuhan, kami tidak mengira Tuhan tahun ini akan menjadi seperti ini. Tapi David percaya Engkau berbicara dalam setiap masing-masing dari kami Tuhan. Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang kami kerjakan, apapun Tuhan yang kami lakukan, bukan lagi Tuhan demi kepentingan kami Lord, tapi semuanya untuk Engkau Tuhan. Engkau yang memurnikan kami Tuhan, Engkau yang memurnikan setiap dari kami.
agar kami Tuhan dapat menutup Tuhan tahun 2020 ini dengan strong Tuhan, dengan luar biasa Tuhan. Dan kami Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu Tuhan mengandalkan Engkau. Dan kami akan membuka 2021 Tuhan dengan spirit yang lebih lagi Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan seluruh hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, we need you Lord. Thank you Jesus God. Lalu lagu ini come on just sing this song together. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi kami katakan Tuhan, kemanakah kami mencari
bersama-sama kami memerlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan perlu Engkau Tuhan, amin. Kami bergantung hanya kepada-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Inilah isi hati kami, pernyataan kami kepadamu di akhir tahun 2020 ini Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami membutuhkan dan sungguh membutuhkan Engkau. Kami mengucap syukur buat perjalanan 2020 ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memandang 2021 bersama dengan firman-Mu yang merupakan kekuatan, yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini kita akan dilayani oleh pastor, senior pastor yang tidak kita asing dengannya, yaitu Pastor Esis Maria. Beliau melayani kita pagi hari ini langsung dari Singapura. Tuhan Yesus memberkati dan kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hai, Shalom. Sebagai senior pastor dari Shanghai Indonesian Fellowship dan keluarga besar, saya mengucapkan selamat hari Natal buat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan saya mendapatkan satu kehormatan yang besar untuk bisa menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya rasa kita sangat membutuhkan di saat-saat seperti ini. Saya akan menyampaikan satu tema tentang Wonderful Counselor atau penasehat yang ajaib. Apalagi kalau kita lihat di dalam situasi seperti saat ini, kita membutuhkan masukan, kita membutuhkan sesuatu yang bisa membawa kita masuk ke tahun yang akan datang, tahun depan yang mungkin kita menghadapi so many challenge yang ada di depan kita. Tapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita minta Roh Kudus sendiri yang berbicara secara pribadi kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang kami percaya bahwa Engkau ada di tempat di mana kami berada. Karena Engkau adalah Allah yang maha hadir. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku minta Roh Allah sendiri akan menerjemahkan dan berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan firman ini menjadi firman yang pribadi Tuhan. Di mana Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami yang mendengar dan membawa satu pewahyuan yang baru, yang membawa satu restoration iman di dalam diri kami Tuhan. Aku berdoa, aku minta Engkau mengurapi firman ini dan setiap perkataan yang keluar, setiap firman yang dibacakan Tuhan akan penetrasi dalam jiwa dan roh kami dan akan mengubahkan seluruh aspek kehidupan kami Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu dan Roh Kudus. Sekali lagi, Engkau yang mengambil alih, Engkau yang berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan Bapa. Dimanapun kami berada, kami mengucap syukur Tuhan. Dan Engkau mengambil waktu dan ruang saat ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mulai, saya akan membacakan satu firman Tuhan di dalam sebagai ayat pendukung di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Di sini dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Saudara, kalau kita lahir seperti produk elektronik, hidup itu mungkin akan lebih baik. Kenapa? Karena setiap produk elektronik itu ada buku penuntunnya, ada buku petunjuknya. Sampai bahkan kalau ada malfunction, salah berfungsi, yang tidak berfungsi di dalam elektronik, itu kita bisa cari tahu penyebabnya di mana melalui buku penunjuk. Tapi sayangnya kita lahir, kita nggak bawa satu buku petunjuk apapun tentang kehidupan atau direction atau apa yang akan kita lakukan pada waktu kita menghadapi banyak pilihan, pada waktu kita menghadapi banyak masalah. Kita nggak tahu solusi apa yang akan kita hadapi, apa yang harus kita selesaikan, dan setiap hari dalam kehidupan kita harus diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang diambil, dengan pilihan-pilihan, dengan masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Itu yang membuat kita kadang-kadang overwhelmed, itu yang membuat kita merasa kelelahan, dan membuat kita menyebabkan kita juga karena banyaknya pilihan dan banyaknya masalah yang dihadapi, banyaknya decision yang harus kita bikin. Kadang-kadang kita make a mistake, kita membuat kesalahan di dalam mengambil keputusan atau pilihan di dalam kehidupan kita. Inilah salah satu sebabnya kenapa kita membutuhkan atau kita mencari nasihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang pembisnis akan berusaha untuk mencari nasihat atau masukan-masukan dari pembisnis lainnya. Atau kita yang sedang menghadapi masalah, kita berusaha untuk mencari orang yang bisa menyelesaikan atau at least memberikan saran bagi jalan keluar bagi masalah kita. Basically dikatakan bahwa kita nggak bisa kadang-kadang mengambil keputusan itu sendiri di dalam kehidupan kita atau menyelesaikan masalah itu sendiri dengan kemampuan kita sendiri. Dan bahkan kadang-kadang kita minta saran dari orang atau nasihat dari orang, tetapi dengan kondisi bahwa saran dan nasihat itu harus disesuaikan, diselaraskan dengan keinginan kita. Kalau nggak sesuai dengan keinginan dan kemauan dan tujuan kita, mungkin saran itu kita nggak akan dianggap atau kita terima saran itu begitu saja. Walaupun kita tahu bahwa keinginan kita atau kemauan kita itu belum tentu benar dan tepat, apalagi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat apalagi dalam situasi seperti ini, saudara, berapa banyak orang yang mengalami frustasi karena mereka menemukan jalan buntu. Orang berusaha ingin tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Banyak orang yang bertanya, so many people asking around. Apa yang akan terjadi next? Apa yang akan terjadi setelah post pandemic ini? So it's kind of question mark, big question mark, pertanyaan yang besar yang mungkin setiap orang ada di dalam diri, entah itu pembisnis, entah pengusaha, entah itu yang kerja, ibu-ibu rumah tangga, bahkan anak-anak yang sekolah, mereka bingung, what's next setelah pandemik ini? Seakan-akan future is something that yang uncertain, sesuatu yang sulit untuk ditebak. Bahkan saudara tahu bahwa kalau saudara baca di dalam newspaper, di dalam koran, di dalam berita, para ahli sendiri mereka sulit untuk memberikan satu solusi, memberikan satu jawaban apa yang akan terjadi ke depan setelah post pandemic ini. Karena kita lihat hanya karena satu virus yang begitu kecil, everything stop, semuanya berhenti. Semua yang terjadi sekarang di tahun 2020 ini di luar dari perkiraan manusia. Siapa yang menduga kalau dengan pandemik ini seluruh perputaran ekonomi, seluruh kegiatan manusia berhenti. Mostly hampir 1 tahun ini nggak ada bisa melakukan apa-apa. So pertanyaannya adalah what's next? Tahun depan. Berapa banyak perusahaan yang tutup, berapa banyak anak-anak sekolah yang terlantar. Mereka yang sudah mendaftarkan diri sekolah ke luar negeri, mereka nggak bisa terbang, nggak bisa kembali, keluarga terpisah. So many things happen. So kita menghadapi uncertain, situasi yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan.
So kalau kita lihat, saya mulai mendengar begitu banyak orang yang ketakutan, kekhawatiran mulai muncul. Dan saudara tahu tingkat orang stres dan depresi saat ini melonjak sangat tinggi sekali. Orang-orang dalam kondisi mereka dalam situasi seperti ini karena mereka nggak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga nggak tahu harus bertanya kemana karena dunia nggak bisa memberikan jawaban sekarang ini. Banyak spekulasi, itu bikin kita tambah bingung mendengar spekulasi-spekulasi dari orang. So kemana kita bisa menemukan jawaban? Di mana kita bisa mendapatkan advice? Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kita memiliki wonderful counselor, penasehat ajaib. Yang dikatakan diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Can you imagine that you have something, saudara mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena kata wonderful itu sesuatu kata yang dikatakan ajaib, sesuatu yang marvelous, sesuatu yang luar biasa. Dan dikatakan penasehat itu adalah advisor, seseorang yang bisa menasehati saudara. Seorang yang kompeten untuk menasehati kita. Tetapi kita gak pernah menggunakan nasihat orang ini. Masukan dari orang yang sangat kompeten yang diberikan 2000 tahun yang lalu. Dan we struggle with our own strength. Dengan pemikiran, dengan hikmat kita sendiri to try to solve situasi, masalah, problem yang kita hadapi. Sebagai anak Tuhan, saya katakan kita nggak perlu khawatir lagi. What's next? Karena kita ada Tuhan. Karena kita memiliki wonderful counselor, penasehat ajaib. Yang diberikan oleh Tuhan. Datang di dalam dunia ini to assist you. Menemani, menolong saudara di dalam setiap situasi sulit, di dalam setiap keputusan sulit yang akan kita ambil, dalam setiap pertanyaan hidup yang kita hadapi. Dia diberikan buat kita to assist you, to assist me, to make decision. Dia diberikan untuk menuntun kita di dalam kehidupan kita. Dari bumi sampai nanti pada kekekalan. Luar biasa enggak? Why? Dikatakan dia adalah wonderful counselor, penasehat ajaib. Why should I listen to him? Why should I ask his advice? Karena kata counselor itu berbicara tentang seseorang yang kompeten untuk memberikan advice. Why I have to go to him and then ask for the answer, for the advice? Saya akan memberikan dua hal yang mungkin akan membuat kita lebih berpikir lagi. Kenapa kita harus datang kepada dia dan mencari dia sebagai wonderful counselor, penasehat ajaib yang Tuhan berikan to assist hidup kita melewati proses kehidupan ini. Kalau kita lihat di sini dikatakan tentang janji diberikannya seorang juru selamat kepada kita yang namanya disebut penasehat ajaib. Tapi dia bukan cuma sekedar penasehat, saudara. Karena kalau penasehat biasa bisa salah. Saudara pergi ke terapis pun bisa salah karena dia adalah manusia dan dia punya keterbatasan. Saudara mencari my advice, nasihat saya, orang-orang yang datang, I can make mistake. Saya bisa berbuat salah juga, memberikan saran. Kenapa? Karena saya sangat terbatas. Saya sebagai manusia juga, pengetahuan saya sangat terbatas, kemampuan saya sangat terbatas. Tetapi kita memiliki, dikatakan, penasehat yang ajaib, yang bukan cuma dia lahir sebagai manusia, tetapi dia adalah Allah. Yesus berkata bahwa dia adalah Alpha and Omega, yang awal dan yang akhir. Saya ingin membahas ini sedikit untuk kita mengerti kenapa kita perlu mencari dia, kenapa kita perlu dia sebagai penasihat ajaib di dalam kehidupan kita. Karena dia ada pada waktu penciptaan, saudara, kan dia ada Allah. Waktu Allah
Tritunggal dikatakan di dalam dia menjadikan alam semesta ini, dikatakan Yesus ada di situ. Duduk bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Anak Tritunggal, merencanakan penciptaan alam semesta ini. Kalau saudara bisa buka di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dikatakan baiklah kita menjadikan manusia. So di sini dikatakan di dalam penciptaan pun Yesus mengambil bagian, mengeluarkan ide-ide, memberikan saran kepada satu dengan yang lainnya di dalam ketritunggalan ini. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16 dikatakan karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatunya yang ada di surga dan ada yang ada di bumi. Dia sebagai Allah, saudara. Bukan cuma sekedar penasehat ajaib. So, dia nggak akan pernah bisa buat kesalahan karena Allah never make mistake. Dia nggak bilang, oops, I'm so sorry. I'm wrong to direct you. I'm wrong to create you. I'm so sorry, my plan is fail. Karena firman Tuhan bilang di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang pertama dikatakan nggak ada satupun rencana Allah itu yang gagal. Manusia bisa gagal, Allah kita nggak pernah gagal. Nasihat manusia bisa gagal, saudara. Prediksi manusia bisa gagal, tetapi Allah nggak mungkin gagal karena Dia yang menjadikan alam semesta ini. Kita lihat. Makanya kenapa dikatakan Dia adalah penasehat yang ajaib. As a human, Dia datang. Tetapi Dia adalah Allah. Yang ada waktu penciptaan, Dia tahu dari beginning dunia ini. Dia ada daripada waktu the beginning of our life. Dia tahu. Ada dua hal yang tadi saya katakan. Yang pertama, kenapa kita perlu seek His advice atau menjadikan Dia counselor di dalam kehidupan kita. Kita sering minta counseling kepada orang lain. But why we not ask Him as our counselor? In terms of everything di dalam kehidupan kita, karena Dia Tuhan. Karena Dia memiliki hikmat dan pengetahuan yang lebih daripada manusia yang terbatas. In terms of entah itu masalah pekerjaan, masalah kehidupan, masalah relationship, bahkan masalah bisnis sekalipun. Dia tahu dengan persis what's going on, apa yang akan terjadi next. Saudara tahu, dari beberapa kesaksian dari jemaat yang di Shanghai, during this pandemic, malah ada yang mereka justru diberkati. Sementara orang lagi down, mereka naik. So kita lihat, Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu segala aspek kehidupan. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-8, itu berbicara tentang hikmat. Dan hikmat di dalam Amsal pasal yang ke-8 ini menunjuk kepada Kristus, kepada Yesus. Di mana di dalam Amsal pasal yang ke-8 ini Yesus menyatakan, memperkenalkan dirinya sebagai hikmat. Saya akan bacakan beberapa ayat di sini. Dikatakan, padaku ada hikmat dan nasihat. Ayat yang ke-14, Amsal 8 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan, padaku ada hikmat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Ayat yang ke-15 di sini dikatakan, karena aku para raja memerintah
Dan para pembesar menetapkan keadilan. Ayat yang ke-16, karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Ayat yang ke-22 ini menarik sekali, dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan the Lord possessed me at the beginning of his way before his work of old. Kalau di sini dikatakan ayat yang ke-22 dikatakan Yesus ada pada waktu penciptaan itu. Dan saudara bisa baca ayat-ayat yang setelahnya dari ayat 22 dan seterusnya. Tetapi di dalam ayat yang ke-14 dikatakan padaku ada hikmat pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku as a wisdom dikatakan Yesus sebagai hikmat. Para raja memerintah, para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga bangsawan dan semua hakim di bumi. Dari mana sumber hikmat dari mereka semuanya itu? Dari Yesus. Yang memberikan hikmat. Bukan cuma hikmat, wisdom. But knowledge, pengetahuan. Knowledge bukan cuma sekedar pengetahuan yang kita baca literally atau yang kita pelajari. Knowledge kita bisa melihat itu sebagai sesuatu, bisa mengerti, bisa menangkap, bisa memproses segala sesuatunya di luar dari apa yang dipelajari oleh manusia dan diterapkan. Wisdom dikatakan Yesus sumber dari segala hikmat. Dan dia di dalam Amsal 8 di sini dikatakan dia menyatakan dirinya sebagai hikmat yang ada pada waktu permulaan alam semesta ini, pada waktu alam menjadikan alam semesta. Di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua dikatakan roh Allah ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Allah. So, bahkan di dalam nubuatan di dalam Yesaya dikatakan roh Allah ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Di dalam Amsal pasal yang ke-8 Yesus menyatakan dirinya sebagai hikmat itu sendiri, sebagai knowledge itu sendiri. Kita bisa lihat di sini dari kehidupan Yesus. Dia nggak cuma ngomong, saudara, tapi kita bisa lihat dari kehidupan dia. Umur 12 tahun waktu dia bersama dengan orang tuanya ke Yerusalem, Yesus tertinggal di bait Allah selama 2 hari, 3 hari di situ. Dikatakan karena perjalanan orang tuanya sudah meninggalkan Yerusalem cukup jauh, baru mereka menyadari bahwa Yesus tidak bersama dengan mereka dan mereka harus kembali lagi ke Yerusalem untuk menjemput Yesus. Dan dikatakan Yesus ada di bait Allah dan berbicara kepada para ahli Taurat. Can you imagine 12 tahun, anak umur 12 tahun berbicara dengan ahli Taurat dan menjabarkan tentang firman Tuhan. Yang mungkin pengetahuannya sangat limited sebagai anak umur 12 tahun, even though mungkin anak itu genius, saudara. Tetapi di sini dikatakan dia membuat orang-orang yang mendengar itu kagum, bukan cuma karena pengetahuannya, tetapi kita lihat ada knowledge-nya, ada hikmatnya, bagaimana dia bisa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepada dia. Kita lihat di dalam pelayanannya. Can you imagine Yesus menyampaikan konsep kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan Allah, tentang pribadi Allah yang kompleks buat kita anak Tuhan. Apalagi kalau orang udah mulai berbicara tentang gereja, berbicara tentang agama, kelihatannya masukin aspek teologis di dalamnya, kekristenan kelihatan, agama kelihatan so kompleks sampai orang itu bingung. Bagaimana menerapkan firman Tuhan, bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan. Tetapi kita lihat Yesus di dalam menyampaikan konsep tentang kerajaan Allah dan pribadi Allah dengan cara yang sangat simpel, dengan ilustrasi-ilustrasi, dengan perumpamaan-perumpamaan yang sangat simpel, yang bahkan petani aja bisa mengerti, nelayan aja bisa mengerti, anak kecil bisa mengerti, karena banyak anak-anak yang mengikuti Yesus dan pengen tahu apa yang Yesus ceritakan.
Dan kehidupan orang-orang sehari-hari dengan cara yang sangat simpel. Dia berbicara tentang gandum, dia berbicara tentang bangunan, dia berbicara tentang relationship. Sesuatu yang sangat simpel, yang sangat dekat dengan kita, yang bisa menjabarkan tentang kekompleksan Tuhan, tentang kekompleksan kerajaan Allah dengan cara yang simpel. Bukan orang yang pintar yang bisa menjelaskan hal yang kompleks menjadi simpel. Kebanyakan orang pintar itu jadi keblenger, saudara ya. Malah lebih kompleks lagi, hal yang simpel dibikin rumit jadi malah kompleks. Dan hanya orang-orang yang berhikmat yang mampu menjelaskan, menjabarkan, menerapkan hal yang kompleks menjadi simpel dan bisa dimengerti dan diterapkan. Hidup ini seharusnya nggak sekompleks atau serumit apa yang kita alami atau apa yang kita bayangkan. Tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang kehidupan kerohanian kita. Menjadi orang Kristen itu nggak kompleks sebenarnya. Very simple. Kenapa saudara? Karena Yesus Kristus telah menjadikan yang kompleks itu menjadi simple sehingga kita mudah untuk menjalaninya. So jangan menjadikan kekristenan itu very kompleks. Hubungan kita dengan Tuhan itu so kompleks. So legalistik. Yang membuat orang sulit untuk datang kepada Tuhan. Sulit untuk mengenal Tuhan. Mau minta nasihat Tuhan harus ke hamba Tuhan. Why go direct to God? Of course, sometimes kita perlu nasihat orang-orang. But kita memiliki wonderful counselor, saudara. Yesus datang ke dalam dunia itu for you. To assist your life. To make easy your life. Bukan untuk menambahkan kehidupan saudara menjadi kompleks dan susah, saudara. Di dalam Matius 11 ayat 29, Yesus berkata begini, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Kalau saudara mengikut Kristus, si jiwa saudara nggak tenang, something wrong saudara. Karena Yesus bilang, belajarlah padaku. Dan pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kita akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita. We can rest. Kita bisa tenang kalau kita masih bagaimana kita bisa tenang, mendapatkan ketenangan itu, mendapatkan damai sejahtera itu. Kita bisa mendapat tenang, kita bisa mendapat damai sejahtera because we can rest. How we can rest? Kalau kita menjadikan segala sesuatu itu kompleks dan rumit dalam kehidupan kita. Yesus memiliki segala jawaban dan solusi dari setiap persoalan dan pertanyaan kehidupan. Ini yang menarik. Karena dia bukan cuma tahu. Bukan cuma dia memiliki hikmat, kan dia adalah hikmat dan sumber hikmat. Dia memiliki knowledge atau dia adalah Allah. Tetapi juga dia mengalami proses kehidupan itu sendiri seperti saudara dan saya. Sehingga dia tahu persis bagaimana rasanya mengalami situasi. Bagaimana rasanya ditolak. Bagaimana rasanya desperate. Bagaimana rasanya helpless. Bagaimana rasanya marah. Dia tahu karena dia mengalami proses kehidupan itu sendiri. Dan dia bisa menawarkan solusi karena dia ngalamin. Satu contoh yang simple. Kalau saudara pernah mengalami melewati satu proses kehidupan, katakan saja saudara pernah mengalami sakit. Mungkin saudara pernah kena COVID. Saudara tahu apa rasanya, gejalanya. Dan waktu teman saudara datang bertanya dan saudara bisa memberikan jawaban dan nasihat kepada mereka karena saudara sudah mengalaminya sendiri. So Yesus mengalami
apa yang kita alami, sehingga dia bisa memberikan, dia bisa assist kita, dia bisa menolong kita melewati setiap proses di dalam kehidupan kita, setiap proses kehidupan, setiap masalah, dia bisa memberikan nasihat. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia adalah dicobai, hanya bedanya dengan kita, dia tidak berbuat dosa. Dia merasakan, dia mengalami apa yang kita alami. Waktu saudara cry out, dia tahu. Waktu saudara menangis, saudara putus asa, saudara nggak tahu lagi bagaimana apa yang harus saudara lakukan. Saudara so desperate, frustasi dengan kondisi saudara. Kecil hati, ditinggalkan, dilupakan oleh orang, dan saudara struggle alone. Saudara waktu datang dan cry out kepada Yesus, Yesus tahu dengan persis what's going on dengan hidup saudara, dan bagaimana assist you, bagaimana memberikan jalan keluar, bagaimana mengcomfort you, menghibur saudara. Kenapa? Karena dia sendiri mengalami bagaimana rasanya ditinggalkan, di-abandon, bagaimana rasanya dia frustasi, bagaimana dia takut waktu dia harus menghadapi kematian, dia tahu rasanya, sehingga dia bisa menolong saudara, memberikan nasihat bagaimana melewati proses-proses itu. Dan yang terutama lagi, karena dia ingat, sekali lagi tadi dikatakan di dalam Amsal pasal ke-8, dia adalah hikmat itu, dia memiliki pengetahuan. Dan bagian yang kedua di sini dikatakan bahwa dia tahu rencana, the master plan, the blueprint of our life. Kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, di sini dikatakan, sebab ini aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini dikatakan aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. So dia tahu rancangan-rancangan yang dia buat untuk kita. The master plan, the blueprint tentang kehidupan kita. Dia tahu dengan persis dari awal sampai akhir kehidupan kita. Dan dikatakan di sini, dan dia juga tahu apa yang kita alami, the proses yang kita alami. Kalau saudara lihat di sini, di dalam saudara membangun rumah, harus ada blueprint, harus ada master plan. Dan orang-orang yang membangun hanya mengikuti dari master plan itu, dari blueprint itu. So kita lihat, dia tahu rancangan-rancangan yang ada pada dia tentang kita, tentang our future. So why kita nggak minta advice dari dia, minta saran dari dia, kita nggak datang sama dia, minta sama dia untuk membukakan, memberitahu what his plan for us, untuk menangkap visi apa yang Allah punya tentang kehidupan kita, dan kita bisa menangkap itu dan memproyeksikan itu. Kita datang kepada dia dan kita tanya, Tuhan, what's next is my life? After season ini, apa yang akan terjadi dan apa yang akan saya lakukan? Saya yakin dia tahu dengan persis rancangan-rancangan apa tentang saudara yang dia miliki. Yang jelas firman Tuhan bilang bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera buat saudara. Allah gak pernah mempersulit kehidupan kita, tapi Allah mau membawa rancangan-rancangan yang damai sejahtera, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin memberikan satu ilustrasi ini sebagai penutup, saudara. Ada seorang yang bekerja di bengkel di Amerika sana, dan dia ahli sekali. Dia tahu karena dia biasa memperbaiki mobil-mobil yang rusak atau mobil-mobil yang perlu diperbaiki. So suatu hari orang ini kepengen dia bekerja di perusahaan yang waktu itu dia tinggal di daerah Detroit,
So dia kepengen bekerja di Ford Company, itu perusahaan mobil. So dia melamar pekerjaan ke Ford Company. Dan waktu itu dia mendapatkan surat panggilan untuk diinterview. So dia dari kota kecil, dia naik mobil, dia berjalan menuju Michigan, Detroit situ saudara, dan mau pergi ke kantor perusahaan Ford ini, company Ford ini, perusahaan mobil. Dan sementara di tengah jalan, tiba-tiba mobilnya mogok dan rusak saudara. Dan dia pakai mobil itu mobil Ford karena dia sangat bangga sekali dan dia kepengen banget kerja sama Ford Company. So yang dia bawa itu mobil Ford, dan suatu ketika mobil itu berhenti di tengah jalan. Dia dengan keahliannya, dengan kemampuannya sebagai seorang teknisi yang bekerja di bengkel, yang punya bengkel, dan dia berusaha untuk memperbaiki mobil itu. Dan dia sudah keringetan dari pakai baju bagus, saudara, dari siap untuk interview sampai keringetan, sampai kotor bajunya. Dia berusaha untuk memperbaiki mobil yang mogok di tengah jalan. Dan tiba-tiba berhenti satu mobil di depan dia dan turun orang itu yang kelihatan sudah agak setengah baya, saudara. Dan datang menghampiri anak muda yang berusaha untuk memperbaiki mobilnya yang rusak dan bertanya, "What's going on? Ada yang bisa dibantu enggak?" Dan kemudian anak muda ini dengan berusaha, dengan menjelaskan dengan kepintarannya bahwa dia sudah berusaha untuk menyelesaikan mungkin ini yang salah di dalam kenapa yang menyebabkan mobilnya mogok. Dan kemudian orang setengah baya ini melihat, dan kemudian dia coba lihat sana lihat sini, dan kemudian cuma kutak-katik sedikit, dan kemudian dia memberi saran sedikit kepada anak muda ini. Dan kemudian waktu anak muda ini mengikuti, mobil itu jalan. Begitu mobil itu jalan, kemudian mereka berpisah. Seorang ini pulang, orang yang menolong ini yang setengah baya ini pulang melanjutkan perjalanannya, dan anak muda ini pun melanjutkan perjalanannya untuk interview sampai di kantor Ford. Besokannya sampai di kantor Ford, dia menghadiri interview. Dan kemudian anak muda ini waktu dia melihat di kantor Ford itu, dia mau diinterview, dia lihat satu foto yang besar sekali. Dan dia tahu di foto itu, dan dia kaget waktu dia melihat foto itu, karena ternyata orang yang ada di foto itu adalah orang setengah baya yang menolong dia untuk memperbaiki mobilnya yang mogok di tengah jalan. Dan ternyata orang itu adalah Ford itu sendiri, Henry Ford itu sendiri. Dia dengan gampang, dengan mudah tahu what's really happen, what's going on, apa yang menjadi kerusakan, apa yang menjadi masalah dengan mobil, karena dia yang menciptakan, karena dia yang create salah satunya. So what happen dengan kehidupan kita? Jangan cari yang lain, saudara. Jangan pergi ke yang lain. Karena kita memiliki Allah yang tahu persis apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Apa yang broken di dalam kehidupan kita, how to fix it, how to direct kehidupan kita kembali. Apalagi dikatakan bahwa Yesus diberikan untuk kita, untuk assist kehidupan kita, untuk menolong kita di dalam kehidupan dengan nasihat-nasihatnya, dengan advice-nya. Karena dikatakan di sini, saudara, di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Di sini katakan, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh." So Yesus mau menolong kita dalam setiap proses kehidupan kita sebagai penasehat ajaib. Dia memberikan advice how to solve your problem. Enggak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan yang enggak bisa diselesaikan. Enggak ada masalah buat Tuhan yang enggak ada jalan keluar. Dan ini merupakan salah satu prinsip saya secara pribadi, bahwa setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar. Karena saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Karena kita memiliki Allah yang buat dia enggak ada satupun yang mustahil. Mari saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin di antara saudara hari ini sedang mengalami ketidakpastian, sedang berada di persimpangan jalan atau permasalahan, sedang menghadapi permasalahan yang sulit.
Mari kita datang kepada penasihat ajaib kita. Dia nggak pernah tinggal diam, dia diberikan untuk saudara, untuk menolong kehidupan saudara. Saudara, mari kita pause sebentar, kita renungkan sejenak, kita berhenti sejenak dan mengizinkan Roh Allah berbicara kepada kita. Saudara, jangan mengambil keputusan karena didorong rasa khawatir, rasa takut, atau karena situasi yang mendesak kita. Karena kita pasti akan salah mengambil keputusan. Mari kita berhenti sejenak dan kita bertanya kepada penasihat ajaib kita, what should I do? Apa yang dapat saya lakukan Tuhan ke depan? Apa rencanamu bagi saya Tuhan? Tanamkan visi yang kau punya. Rencana itu di dalam diriku sehingga itu menjadi visi di mana aku bisa mencapai itu. Aku bisa mengarahkan, aku bisa fokus hidupku ke situ Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa. Kalau hari ini ada di antara saudara yang mendengarkan, yang belum mengenal dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi saudara menganggap dia sebagai penasihat ajaib, tapi saudara tahu for sure bahwa saudara membutuhkan dia untuk assist your life, untuk menasehat sebagai advisor, sebagai penasehat saudara. Karena saudara dalam keadaan, dalam kondisi di mana hidup saudara dalam persimpangan jalan. Saudara mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengizinkan dia dan mau menjadikan dia penasehat saudara yang ajaib dalam kehidupan saudara. Mari saudara berdoa dan ikuti saya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, aku datang kepadamu hari ini. Aku membuka hatiku, aku membuka hidupku untuk Engkau. Kalau selama ini hidupku gak ada direction Tuhan, I lost my direction, I lost my purpose. Aku datang kepadamu hari ini Tuhan. Aku buka hatiku. Aku mau mengundang Engkau untuk masuk dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Dan aku berdoa Yesus, aku minta ampun untuk setiap dosa dan pelanggaranku, untuk ketidakpercayaanku Tuhan. Dan hari ini aku percaya bahwa Engkau datang 2000 tahun yang lalu. Dan Engkau mati bagiku di kayu salib sebagai penebus untuk dosa-dosaku. Dan aku minta ampun untuk setiap dosaku Tuhan. Dan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku mau menjadi anak-Mu dan mengikuti Engkau, mengikuti nasihat-Mu, mengikuti firman-Mu dari saat ini sampai aku bertemu Engkau kembali. Di dalam nama Yesus aku berdoa, aku mengucap syukur dan aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku berterima kasih. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah ditaburkan buat kita semuanya. Mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian ini. Pujian satu pernyataan bahwa kita memerlukan Tuhan. Saudara-saudara, tidak semua orang bisa merasakan perlu Tuhan kecuali dia benar-benar di dalam keadaan terdesak. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Rasa haus dan lapar itu tidak harus berada dalam satu posisi terdesak. Itu adalah sebuah disiplin rohani, disiplin bagi jiwa kita, untuk kemudian jiwa kita berada di dalam hidup, gaya hidup kerajaan surga. Mari kita memandang 2021 dengan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang mengeru?
libatkan Tuhan, mari andalkan Tuhan. Kami perlukan, mari saudaraku, bayangkan apa yang kau rencanakan. Bayangkan perjalanan di masa yang akan datang. Dan pegang tangan Tuhan dengan penuh keyakinan, dengan penuh penyerahan bahwa Dia adalah Allah kita. Jangan engkau berjalan sendirian, berjalan bersama dengan Dia. Amin. Kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Mari kita menyembah Dia, menyerahkan setiap perjalanan hidup kita. Kita bersyukur buat perjalanan yang kita lewati bersama. Apapun yang telah terjadi di tahun 2020, mari kita mengundang sekali lagi a wonderful counselor, penasehat ajaib untuk menuntun kita. Saudara-saudaraku, setiap engkau dan saya adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Engkau adalah murid-murid Yesus, orang-orang yang kepadanya mereka akan belajar bagaimana Yesus menghadapi badai hidup ini, bagaimana Yesus menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Mereka bisa belajar ketika mereka melihat kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya kita membutuhkan penasehat ajaib, nasihat, tuntunan dari firman Tuhan buat setiap kita masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan buat firman Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong Cimar dengan segala tantangan, dengan segala pergumulannya ya Tuhan. Apapun yang hamba-Mu hadapi, kiranya Tuhan hamba-Mu ini boleh melihat bagaimana Engkau sebagai wonderful counselor akan menuntun. Dan kami berdoa untuk pelayanan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan dengan seluruh tanggung jawab dan pelayanannya. Kiranya Tuhan Engkau menolong. Kami menyerahkan juga Tuhan setiap kami masing-masing ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya perjalanan hidup kami semakin lama semakin seperti Yesus ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau nyatakan keajaiban kehidupan di dalam hidup kami. Perubahan adalah keajaiban kehidupan. Kiranya Tuhan kami boleh mengalami perubahan demi perubahan, transformasi demi transformasi ya Tuhan. Sehingga setiap kami ya Tuhan, seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Kita sudah hampir beberapa hari lagi menyelesaikan tahun 2020. Kita bersyukur bersama-sama ada banyak hal yang kita alami di tahun 2020 ini. Tapi kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana saudara dan saya tetap survive. Amin. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kalau 2020 kita bisa mengatakan saya tetap survive. Tapi saya ingin mengajak kita tahun 2021 kita akan masuk dengan satu kekuatan yang baru. Karena kita telah belajar dari apa yang kita lakukan di tahun 2020. Bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah kita bisa ukur dari keadaan atau situasi. Karena kasih setianya itu tetap sama saudara-saudara. Terima kasih buat kesetiaan seluruh jemaat selama ini di dalam pelayanan, di dalam
partisipasi saudara-saudara untuk mendukung pelayanan SIF House of Restoration di Surabaya ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara, dan kita juga mengucap syukur bersama-sama karena sampai hari ini saudara-saudara kita masih bisa menjadi saluran berkat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Christmas gift yang saudara-saudara salurkan melalui gereja Tuhan, sehingga kita akan bisa memberikan kasih, tanda kasih kepada orang-orang yang kita tahu mereka sedang dalam keadaan membutuhkan. Tuhan memberkati kita semuanya, amin saudara-saudara. Dan mari kita antusias untuk masuk tahun 2021, tahun yang kita tahu bahwa ada banyak hal yang tidak pasti, tapi ada satu hal yang pasti, saya dan saudara-saudara ada di dalam penyertaan Tuhan, itu pasti. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya juga ingin menyampaikan pengumuman bahwa dalam 2 minggu ini untuk kegiatan tengah minggu kita alihkan untuk saudara-saudara mengadakannya di rumah masing-masing. Hari Selasa saudara-saudara bisa adakan di rumah masing-masing berdoa, dan juga pada hari Kamis KTB juga saudara-saudara ditiadakan. Kan kita akan KTB kembali nanti pada tanggal 7 Januari 2021. Dan saya mengucapkan selamat berlibur buat saudara-saudara yang berlibur atau mengakhiri tahun ini bersama dengan keluarga. Saya berdoa supaya saudara-saudara tetap membawa kesaksian sebagai murid-murid Yesus di tengah-tengah perayaan saudara-saudara, dan saudara-saudara tunjukkan bahwa kita mengakhiri dengan cara-cara sebagai murid Yesus. Dunia boleh mengakhiri sebuah perjuangan dengan banyak hal yang kadang-kadang membuat mereka lupa diri saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, justru kita mau mengakhiri dengan mengucap syukur dan mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Yesus saja. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan berdoa bersama-sama untuk akhir ibadah kita. Haleluya, haleluya. Saya minta tolong Erik bisa menutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan kalau selama 2020 ini kami bisa melalui banyak hal Tuhan. Engkau menyertai kami secara luar biasa Tuhan, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Amin. Kami juga hari ini bersyukur Tuhan kalau Tuhan juga menyertai pada kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami sungguh terberkati Tuhan oleh firman-Mu Tuhan, oleh pujian penyembahan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami ini terus bisa memuliakan Engkau Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan engkau kekuatan yang baru. Tuhan memberikan engkau hikmat yang baru. Tuhan juga memberikan kepadamu pengalaman-pengalaman yang baru, yang oleh karenanya engkau semakin mengenal rencana dan kehendak Tuhan. Rancangannya tidak pernah gagal di dalam hidupmu, sekalipun seolah-olah ada banyak hal yang engkau tidak bisa kendalikan dan engkau sendiri merasa kehilangan kendali atasnya. Tetapi sesungguhnya di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali, karena setiap kali engkau menyerahkan diri kepada Tuhan, di sanalah kehendak Tuhan yang sempurna Tuhan akan rancangkan di dalam setiap kehidupanmu. Tuhan akan genapkan itu di dalam setiap kehidupanmu. Dan kiranya Tuhan engkau menolong selama 30 hari yang lalu, di mana engkau dan saya melakukan mission of discipleship. Kiranya semua yang kita kerjakan itu tidak pernah sia-sia. Itu akan menjadi gaya hidup kita semua sebagai murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus. Dan kiranya damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya sebagai umat kepunyaan Allah sampai Yesus menjemput setiap kita di dalam awan kemuliaan dan di dalam glory, di dalam kemuliaan bersama-sama, dan kita semua tidak akan terkecuali akan bersama-sama di dalam kerajaan surga yang mulia oleh karena kesetiaannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Happy Sunday dan God bless you all. Haleluya.